Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nur Sabrina dari kelas 8A dengan nomor urut absen 29. Kali ini saya akan membacakan rangkuman materi dari mata pelajaran PAI dari bab 1 sampai bab 6. Kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu. Rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada di dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Seperti dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Hukum bacaan mad dibagi menjadi dua, yaitu mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i atau mad turunan. Yang termasuk mad far'i diantaranya adalah mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lis sukun, dan mad iwa. Bab 2, yaitu meyakini kitab-kitab Allah yang mencintai Al-Quran. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasulnya hukumnya wajib. Jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab yang diturunkan oleh Allah di dunia ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk kaum Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa hanya untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Keutamaan Al-Quran yaitu isi kandungannya lebih lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman, susunan bahasanya sangat indah, membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah, memuliakan akal pikiran manusia, menjadi penawar penyakit, membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah yang terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman dan memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Orang yang beriman kepada kitab Allah akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia akhirat. Bab 3, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, yaitu Qa, To, Ba, Jim, Dal. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sughra dan kubra. Suatu lafaz dibaca qalqalah sughra apabila di dalam terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun.
Suatu lafaz dibaca qalqalah kubra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, hari raya haji atau kurban, sholat khusufi syamsi atau sholat gerhana matahari, sholat khusufil qamari atau sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa atau sholat untuk memohon hujan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istigharah. Sebagian sholat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Hikmah sholat sunnah di antara lain: teratasinya dari segala permasalahan dan persoalan hidup, serta senantiasa diberi rezeki yang cukup oleh Allah, menambah kesempurnaan sholat fardu, menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kita kurang sadari, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah, dan hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Bab 5, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari mara bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum melakukan salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Bab 6, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah mengalami 2 periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dari tahun 661 Masehi sampai tahun 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol berdiri selama 275 tahun, dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yaitu Hakam Al-Muntasir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, dan bahasa serta sastra. Selain ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur, organisasi militer, dan perdagangan. Sekian rangkuman materi dari saya. Semoga materi ini dapat memudahkan kita untuk belajar dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.